Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampailah kita di hari ini adalah tanggal 26 Rajab. Insyaallah nanti malam adalah malam 27 ya. Jangan lewatkan nanti malam, hal-hal khusus terjadi nanti malam bersamaan dengan perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada peringatan Isra Mi'raj di masjid ini? Tidak ada. Oh iya. Enggak ada khusus event apa gitu mboten? Belum ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Gak apa-apa, tenang aja. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita niat dulu ya Bunda bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Nawaitu, saya niat ta'lim lubabul hadis untuk memperbaiki adab, meningkatkan keimanan, cinta dan keyakinan kepada Allah dan Rasulullah, fardu hanya karena Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga serta para sahabat dan seluruh nabi, rasul, malaikat dan seluruh ahli kubur, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, terkhusus untuk ayah dan ibu kita. Silakan nama beliau dan mertua kita, suami kita, putra-putri kita, cucu-cucu dan kelak seluruh zuriyah kita semuanya. Dan juga untuk jiwa kita sendiri, nama kita. Allah semoga jadikan kita sebagai pecinta ilmu, pengamal ilmu, ahli ibadah, bagian dari jiwa-jiwa yang syukur, yang ikhlas, yang ridho dan istiqamah. Lalu kalau sampai saatnya Allah panggil, diakhirinya kita dalam keimanan, keislaman dan dalam husnul khatimah. Lana walahum waliridha illa wa khusus ila hadzal majlis muslimah al-jannah, majlis taman surga. Sungguh ya Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat
Lindungi dari hati yang tidak bisa khusyuk. Lindungi kami dari berdoa tapi tidak Engkau dengar. Dan kami sungguh-sungguh berlindung kepadamu dari beramal tapi tidak terangkat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir kita bab apa bun? Salawat udah selesai? Udah diamalin salawat yang diajarin? Tiap habis sholat berapa tuh? 200 ya. Alhamdulillah. Kalau sudah mengamalkan, sudah bisa menikmati khasiatnya ya. Sekarang halaman berapa? Ibadah. Halaman? Iman. Oh, halaman 38 ya. Di salawat sudah selesai ya. Jadi ternyata hajat-hajat dunia, hajat akhirat itu bisa didoakan dengan sholawat. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau Umi hari ini, karena ini benar-benar event khusus Isra Mi'raj ya. Biar kita tahu sebagian dari kisah Isra Mi'raj. Tapi tidak berdasarkan katanya-katanya. Umi baca kitabnya langsung ya. Nurus Siraj ya. Biar kita tahu aslinya gimana sih gitu ya. Mau tanya apa ya? Mumpun momennya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambilkan dari kitab Nurus Siraj. Nurus Siraj adalah fi qissatil Isra wal Mi'raj. Khusus kitab yang membahas tentang Isra dan Mi'raj. Selama ini kita tahu lewat YouTube itu hanya sepotong-sepotong. Dan itu kita tidak tahu dari dasarnya langsung. Maka belajar ini kita tahu dari kitabnya. Sambil Umi bacain kitabnya ya. Kita baca dulu ayat tentang Isra Mi'raj. Surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Surat Al-Isra ayat 1 dibuka juz 15 ya. 15. Ayat 1. Nggih. Subhanalladzi ayo. Asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-Isra juz 15 awal ya. Lagi kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung berjamaah. 1, 2, 3. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Silakan dibaca artinya. Monggo Bun. Nggih. Maha suci.
Nggih. Yang pertama tasbih maha suci Allah. Kemudian yang kedua asra memperjalankan. Jadi Allah memperjalankan, bukan Rasulullah kepingin jalan-jalan. Tidak, tetapi Allah yang memperjalankan, mempersiapkan semuanya. Akomodasi, destinasi, tour leader, semua disiapin oleh Allah. Karena Allah memperjalankan. Abdahu bi abdihi artinya hambanya. Jadi di situ Nabi Muhammad memposisikan atau diposisikan sebagai hamba. Hamba itu budak. Budak itu berarti opo jare juragan. Jadi Nabi sama sekali tidak punya bayangan, keinginan, tidak. Karena suasana Isra Mi'raj itu hatinya Nabi sedang dalam puncak kesedihan. Beliau broken heart, patah hati. Udah sedih yang di puncak kesedihan, ditinggal istrinya, ditinggal pamannya. Secara ekonomi, secara mental beliau disupport 1000% oleh istrinya yaitu Sayyidah Khadijah. Secara perlindungan dari godaan orang-orang musyrik secara fisik beliau dijaga oleh pamannya. Jadi pelindungnya secara fisik, pelindungnya secara mental di mana beliau bisa berbagi, sharing segala macam dan mensupport seluruh hartanya untuk Nabi dari Khadijah. Dan dua-duanya meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Setelah 3 tahun di lockdown di Syi'ib Bani Hashim. Jadi ada gunung-gunung, ini ada lembah. Kanjeng Nabi diblokade, di lockdown kalau zaman sekarang itu. Tidak boleh berhubungan dengan siapapun, tidak boleh menerima apapun dari luar, dan tidak boleh berhubungan dari dalam keluar. Nyapa orang dari luar, orang Islam Bani Hashim aja nggak boleh. Jadi itu selama lockdown kemarin kan cuma bulan gitu kan, ini 3 tahun. Banyak orang muslim yang meninggal karena memang kelaparan, karena memang tidak bisa bekerja dan tidak boleh dikasih makan dan sebagainya. Termasuk yang sakit parah adalah Sayyidah Khadijah. Hartanya habis. Kok habis? Karena bisnisnya tidak bisa jalan dan beliau sangat kaya raya. Selama 3 tahun itu yang mensupport makanan full, catering full adalah Khadijah. 3 tahun. Kalau kita nyumbang makanan seminggu gitu kita masih ada ya. Maksudnya masih mampu. Ini selama berapa tadi? 3 tahun. Habis hartanya. Beliau juga sakit karena umurnya tidak lagi muda, 65 tahun beliau. Dan dalam keadaan yang gak ada rumah karena kayak camping gitu, orang di lembah. Disuruh meninggalkan rumah, diusir, ya kayak lockdown lah. Kalau lockdown kan masih sekomplek gini, itu enggak, di lembah tanpa rumah 3 tahun. Penderitaannya seperti itu orang Islam di awal-awal dakwah di Mekah. Sedih beliau, begitu Khadijah meninggal rasanya separuh nyawa itu beliau udah semangat apa udah nggak ada, nggak keluar beliau, nggak keluar rumah. Disusul kemudian Sayyid siapa? Abu Thalib. Kemudian di puncak kesedihan beliau akhirnya meninggalkan Mekah. Kayaknya kita sudah tidak dikehendaki di sini. Gimana kalau sekarang kita dakwahnya pindah ke Taif? Mekah Taif kita tahu jauh ya, 700 kilo. Nabi jalan kaki sama Zaid bin Harithah. Jalan bun, kayak Malang Semarang. Jalan kaki. Kalau kita Taif tahu, Taif itu bukit-bukit dan jalannya naik turun, nggak kayak Batu. Kalau Batu kan banyak pohon, Taif tidak ada pohon. Terus di Taif didatengin door to door, rumah-rumah didatengin, ayo masuk Islam, kenali Allah biar engkau selamat nanti di akhirat. Satu pun tidak ada yang menerima, bahkan untuk anak kecil-kecil disuruh ngelempari Nabi sampai kakinya Nabi berdarah-darah, dilempari oleh anak-anak kecil, anak-anak Taif. Digambarkan Zaid bin Harithah dang-dangi Nabi, hadza war rasul, hadza war rasul, jangan, lah, jangan, ini Nabi gitu, jangan dilempar, ini Nabi gitu. Tapi tetap dilempari. Nabi lari, Nabi
Rasulullah manusia paling mulia sejagat ini dilempari anak-anak. Segitunya sampai Nabi itu. Kemudian Nabi minggir ke kebun kurma dan seterusnya. Balik lagi ke Mekah dalam keadaan yang sudah habis-habisan. Secara mental gak ada support, secara harta juga tidak ada support dan tidak ada teman lagi. Maka di puncak kesedihan itu Allah menolong hambanya. Ini tadi diperjalankan, diajak jalan-jalan. Jadi Isra itu mukjizat. Karena dalam peristiwa Isra nanti kalau kita ngaji kitab ini ya, Nurus Siraj. Ya dulu Dardir, kitab ini Dardir ini syarahnya ya. Itu kita akan tahu. Kan itu ayatnya linuriyahu, agar kami perlihatkan kepada Muhammad min ayatina, tentang ayat-ayat kami. Banyak kejadian-kejadian selama kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj. Isra itu Umi hitung ada sekitar 23 peristiwa selama perjalanan dari Mekah ke Baitul Aqsa. Kemudian dari Baitul Aqsa ke langit, ya itu yang menerima perintah sholat. Itu juga melewati hijab. Ada 7 lapis langit yang masing-masing langit dijaga oleh nabi-nabi. Kemudian sampai langit ke-7, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Sidrah, kemudian Baitul Ma'mur, lalu Arasy. 10 lapis langit Nabi melewati. Itu perjalanan gak sampai semalam. Naiknya naik buruk. Dan kenapa begitu? Linuriyahu min ayatina. Nabi mau ditunjukkan sama Allah, napak tilas jejak nabi-nabi yang terdahulu. Itu tujuannya, agar Nabi kembali kuat, agar Nabi kembali semangat, agar dihilangkan kesedihan. Maka nanti malam yang kita lakukan sholat hajat atau sholat tasbih, berdoanya adalah, ya Allah angkat seluruh kesedihan saya, sehingga kita tidak lagi sedih. Seperti Nabi Muhammad sejak peristiwa Isra Mi'raj, beliau sudah tidak pernah lagi merasa sedih, sudah diangkat oleh Allah. Ini linuriyahu min ayatina. Innahu, sungguh Allah itu, huwa dialah Allah, as-sami'u, dat yang maha mendengar, al-basiru yang maha melihat. Bu Silvi selamat datang jauh-jauh dari Panjen ini ya. Alhamdulillah. Baik, itu ayat tentang Isra dan Mi'raj. Ya meski ini kita private gini, tapi ya ini mestinya kita memang belajar tentang ini, apa yang terjadi dengan mukjizat Isra Mi'raj. Karena kita biar tahu Nabi kita itu luar biasa. Karena kemarin kita sudah belajar tentang fadilah sholawat ya. Sekarang Umi baca Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim, itu ayatnya. Ini kitab ini isinya hadis-hadis sahih tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijri, sedang berada di dalam hijr Ismail, indal baiti, di sebelah Baitullah. Tahu ya, Ka'bah di sebelahnya ada hijr Ismail. Pernah lihat Ka'bah kan? Pernah ke sana juga kan, ada namanya apa ini? Hijr Ismail. Nabi ngapain di sana? Lagi sare, mudtajian, dalam keadaan tidur miring. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau tidur itu miring. Kepala di utara, kaki di selatan, dada menghadap kiblat, tangan di pipi. Jadi gini. Itu ranjang Nabi kalau sare. Suatu malam Nabi sedang sare-sare di hijr Ismail. Baina rajulaini, di antara dua laki-laki. Nabi diapit oleh Sayyidina Hamzah, pamannya, dan Sayyid Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya, putranya Abu Thalib. Jadi sejak dari Taif itu Nabi tidak dibiarkan sendirian. Selalu ada yang menemani dari keluarganya Abu Thalib. Hamzah itu pamannya, Ja'far itu biarin bun, biarin, nggak apa-apa. Ibu nggak terdistrak kan? Pokoknya udah ya, itu anggap itu aksesoris, background ya. Kemudian jadi tidurnya ditemenin siapa tadi? Sayyidina Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib.
Idza atahu, ketika tiba-tiba mendatangi beliau, Jibrilu, malaikat Jibril, wa Mikailu, dan malaikat Mikail, wa ma'ahuma malakun, dan beserta malaikat Jibril, Mikail ada satu malaikat lagi yaitu malaikat Israfil. Tiba-tiba didatangi malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil alaihimussalam. Fahtamalu, maka kemudian membopong. Malaikat Jibril, malaikat Mikail membopong, membawa, gendong. Gendong siapa? Nabi Muhammad SAW. Hatta jauh, sehingga mereka semuanya mendatangi bihi, dengan membawa Nabi Muhammad mendatangi apa? Zamzam, sumur Zamzam. Sumur Zamzam itu pusatnya itu di dekat Hijr Ismail segini. Ini pintu King Abdul Aziz, depannya King Abdul Aziz, pintu. Seberangan dengan Ka'bah itu 21 meter, bukan kilometer. Jadi dia, sumur Zamzam itu ada di area yang lantai putih itu, marmer. Bukan yang sana itu sudah melalui pipa-pipa, tapi sumurnya sendiri udah kependem sama lantai tadi. Di seberangannya apa tadi, pintu apa? King Abdul Aziz. Nabi dibawa ke situ. Kalau misalkan Arab Saudi itu menghargai situs-situs, pasti ada gitunya. Ini dulu Nabi pertamanya di Jibril, pasti ada gitunya. Tapi pemerintah sana kan memang tidak begitu, tidak terlalu menghargai apa hal-hal yang sifatnya ya sejarah-sejarah gini nih. Maka kita tidak tahu, dan kalau kita tidak belajar kitab gini, kita ceritanya itu ya koyok hal-hal yang padahal ini benar-benar terjadi, ada tempatnya, ada lokasinya, dan ada pemainnya, ada pesertanya, yaitu siapa tadi? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tadi dibawa ke Zamzam. Itu kapan itu? Malam nanti, malam 27, hari Senin, malam Senin. Semua peristiwa Nabi yang besar-besar itu rata-rata terjadinya di hari Senin. Nabi lahir Senin, Nabi hijrah nyampe Kuba Senin, Nabi resmi diangkat sebagai Nabi juga hari Senin, Nabi kapundut sedo meninggal wafat juga hari Senin. Makanya kita tiap hari Senin kita dianjurkan puasa karena Nabi kita juga berpuasa. Isra Mi'raj juga terjadi di malam Senin. Kemudian fastalqauhu, maka kemudian malaikat Jibril istalqauhu, menaruh ala dhahrihi, di atas punggung Nabi. Jadi Nabi dibaringkan. Habis diapain tadi? Dibopong, terus dibaringkan di dekat sumur Zamzam. Fatawallahu, maka kemudian fatawalla itu memimpin sebagai leadernya, komando dari semua ritual tadi. Bopong-bopong, ini semua tadi yang komando adalah siapa? Jibril. Ayo angkat, taruh pelan-pelan. Nah, komandonya ada di Jibril alaihissalam. Minhum, dari mereka semua, Jibril adalah malaikat Jibril. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, furija saqfu baiti, aku lagi ada tiduran di rumahnya Ummi Hani, rumahku yang di situ ada tantenya itu. Kemudian furija, terangkat, saqfu baiti, atap rumahku. Tiba-tiba atap rumahku itu kayak terangkat. Fanazala, maka turunlah Jibrilu, malaikat Jibril alaihissalam. Jadi di riwayat yang lain Nabi bukan tiduran di dekat mana tadi? Hijr Ismail, tapi Nabi berada di berbaring di rumah gitu, kemudian atapnya buka dan Jibril turun. Ini riwayat juga Nabi Muhammad yang bercerita. Kemudian ini sampai di mana tadi? Dibaringkan di Zamzam. Fasyaqqa, lalu apa yang terjadi? Fasyaqqa min sughrati nahrihi ila asfali batnihi. Fasyaqqa, maka membelahlah dada Nabi Muhammad min sughrati nahrihi, dari bagian bawah tenggorokan, mulai sini tenggorokan bawah, ila asfali batni, sampai perut bagian bawah. Maka kemudian malaikat Jibril membedah apa nih? Dada Nabi Muhammad mulai dari tenggorokan bawah sampai asfali batni, perut bagian bawah. Ini adegan berbahaya, jangan ditiru ya.
dibelah. Dokter bedahnya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Summa qala Jibril, lalu malaikat Jibril berkata li Mikail, kepada malaikat Mikail. Israfil sementara off. Ini malaikat Jibril sama Mikail. I'tini bitostin min ma'i zamzam. I'tini, sini bawain ke sini kepadaku. Bitostin, dengan bejana bokor, min ma'i zamzam, yang diisi zamzam. Emberin kayak gitu ya. Sini embernya diisi air zamzam. Yang bawa ember siapa? Malaikat Mikail, dikasihkan kepada malaikat Jibril. Kaima utahhira qalbahu, agar aku sucikan hati Nabi Muhammad. Jadi jantungnya Nabi Muhammad mau disucikan, dicuci pakai air zam-zam. Kenapa? Persiapan ketemu Allah. Hatinya harus bersih. Apakah Nabi Muhammad hatinya kotor? Tentu saja tidak. Beliau dari anak-anak terkenal sebagai Al-Amin. Tapi ini biar dibersihkan, biar makin bersih. Wa asyraha, dan agar aku lapangkan, luaskan sodrahu, dadanya. Ya Mikail ya, kamu ambil zam-zam, aku membersihkan jantungnya, mau meluaskan dadanya. Karena semua kotoran hati ada di jantung. Aneka macam perasaan emosional ada di jantung. Memori-memori rasa-rasa yang tidak nyaman, tidak enak ada di jantung. Dengki, sombong, ujub, semuanya penyakit-penyakit ada di jantung. Dan kalau jantung itu kemudian perasaannya salah dan negatif, maka dada menjadi sesak. Maka aku bersihkan jantungnya dan aku lapangkan dadanya. Diapain tadi? Dibelah. Kemudian fastakhraja, apa yang diperbuat Jibril? Fastakhraja, maka mengeluarkanlah Jibril qalbahu, jantungnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jantungnya diambil, dikeluarin. Ini adegan berbahaya. Ingat, jangan ditiru. Dikeluarkan jantungnya. Faghosalahu salasa marratin, lalu malaikat Jibril mencucinya 3 kali. 3 kali dibersihkan. Coba sekarang ada dokter bedah gitu ya, bisa mencuci jantung dari segala penyakit-penyakit hati. Pasti kita ini ya jadi ahli surga semua. Kemana-mana senyum-senyum, salam-salam, sama sekali nggak ada perasaan tersinggung, marah, baper, nggak ada. Semua hilang karena hatinya sudah dicuci sama air apa tadi? Zam-zam. Kemudian wa naza'a maka nafihi min adza, wa naza'a, dan menghilangkan. Naza itu hilang. Orang naza berarti nyawanya hilang. Ma, apa yang karena telah ada fi, di dalam jantung itu, min adza, dari sesuatu yang kotor. Dan malaikat Jibril mengangkat, menghilangkan semua yang kotor-kotor dari jantung. Ya, bayangkan kalau ada gitu ya, ada gitu, enak kita itu tidak susah payah. Tapi jadinya nanti ya pasti tidak ada perjuangan, tidak ada mujahadah ya, karena hatinya sudah apa tadi? Bersih. Kemudian setelah hati jantung tadi itu bersih, tidak ada kotoran sama sekali, summa utia bitostin, summa lalu utia didatangkan bitostin, bokor tadi bejana, ember, wadah, min dahabin, dari emas. Lalu didatangkanlah, datang berarti dari surga datang bokor atau wadah dari emas. Mumtaliin, yang dipenuhi hikmatan, dengan hikmah, wa imanan, dan iman. Setelah dicuci 3 kali, kemudian datang sebuah bokor, tiba-tiba gitu didatengin, isinya penuh dengan hikmah dan dengan iman. Maka Nabi itu, iman siapa yang paling penuh? Imannya Nabi. Kebijaksanaan siapa yang paling penuh? Kebijaksanaan Nabi. Karena Nabi Muhammad itu tidak melalui proses keimanannya itu. Diapain tadi? Dituangin. Setelah bersih hatinya langsung diisi dengan iman, diisi dengan hikmah sampai penuh. Kalau kita ini proses pelan-pelan. Kalau Nabi langsung diisi. Mana tadi? Imanan. Fa'afraghahu fi sadrihi, maka sampai tuntas penuh hati beliau. Wa mala'ahu, dan memenuhinya setelah diisi dengan apa tadi? Hikmah dan iman. Lalu masih ada tempat yang tersisa, wa mala'ahu, dan lalu memenuhinya
hilman, hilm itu hati yang enggak tegaan. Wa ilman, dan ilmu, diisi ilmu. Jadi Nabi enggak pakai kuliah, enggak pakai mondok, enggak pakai proses belajar, tapi ilmunya diapain tadi? Dituangin, diisi, dipenuhi. Habato, ke selip satu halaman. Ini. Wa yaqinan, dan keyakinan, wa islaman, dan Islam. Jadi yang diisikan tadi apa saja? Hikmah, iman, hilmu, ilmu, Islam, dan yakin. Jadi ada berapa hal? 6. Penuh. Maka Nabi menjadi manusia paling yakin, manusia paling Islam, manusia paling pinter, manusia paling penyayang, karena itu tadi sudah memenuhi rongga dada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa tadi Bun? Hikmah, iman, hilmu. Hilmu itu kasih sayang tadi ya, nggak tegaan itu. Kemudian ilmu, Islam, dan yakin. Ada 6 yang diisikan. Setelah penuh, kemudian summa atbaqahu, lalu malaikat Jibril menutup rapat dengan sealer, lem. Bukan cuma double tape, tapi benar-benar dicekrek gitu, di sealer. Summa khotama, paten, summa khotama, lalu menguncinya, di stempel, cok gitu. Baina kitafaihi, di antara 2 belikat beliau, bi khotamin nubuwah, dengan stempel kenabian. Lalu badannya Nabi dibalik, setelah depan tadi ditutup, dijahit. Pakai apa jahitnya? Wah itu enggak tahu. Berapa jahitannya? Wah itu wallahu a'lam. Tapi dijahit, ditutup sempurna seperti tidak ada apa-apa. Ya ada bekas-bekas gitulah ya. Anas bin Malik itu cerita, memang aku kalau kan bagian ngambilkan baju kan kadang-kadang Anas bin Malik, memang tak lihat ada apa, ada bekas di dada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badannya Nabi dibalik, kan posisinya Nabi dibaringin. Ya seperti di meja operasi gitu ya. Kemudian badannya Nabi dibalik, punggungnya distempel. Ini stempel kenabiannya bentuknya gini, segitiga. Jadi di antara tulang belikatnya Nabi itu ada segitiganya gini. Kadang-kadang ada tuh gambar-gambar segitiga yang tulisannya gini, itu stempel kenabian. Yang nyetempel Allah. Setelah peristiwa dibelahnya dada di malam Isra Mi'raj. Dulu pas kecil itu tampak, bayi sudah tampak ada semacam daging yang tumbuh di sini. Masih samar-samar daging tulisannya. Tapi setelah dewasa ini umur 40 kan ini Nabi, ini sudah menjadi Nabi. Ini umur 51, ini menjelang 52. Khadijah meninggal tadi. Sayyidah Khadijah umur 65. Bunyinya ini khatamin nubuwah, stempel kenabian. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Allah yang nulis, maksudnya ini Allah yang mentasbihkan. Kemudian tawajjahtu syi'ta, hadaplah kan wajahmu kemana saja Muhammad, fa innaka mansurun, sungguh engkau adalah orang yang selalu ditolong. Kamu hadapkan wajahmu kemana saja Muhammad, engkau selalu menjadi orang yang ditolong. Ini apa tadi? Stempel kenabian. Nah kalau di cincinnya Nabi juga ada stempel, tapi bunyinya adalah Muhammad. Kalau ini tadi dari Allah, aynama tawajjahtu syi'ta fa innaka mansurun, Allah wahdahu la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Dulu di rumah saya, di rumah abah saya tuh ada gini. Jadi ada kaligrafi yang pinggir itu apa ini? Segitiga, stempel kenabian, tengahnya ayat kursi, yang pinggir sini juga segitiga lagi. Jadi itu khotamin nubuwah, stempel kenabian. Nah sudah ya, jadi ini adalah persiapan mau berangkat healing, rekreasi atau rihlah. Bisa bayangin Bun, kejadiannya di malam 27. Kemudian setelah proses bedah ini selesai, hati sudah bersih dan dipenuhi perasaan-perasaan tadi itu ada berapa tadi? 6.
Maka kemudian summa utiya, kemudian didatangkanlah bil buroki burok, musrojan mulahhaman, dalam keadaan musrojan mulajjaman, yang dia tuh datang terus bergerak-gerak gitu, ginjal-ginjal kakinya, kesenengan, seneng. Wahua, apa itu burok? Burok adalah dabbatun, hewan, abyadu, yang berwarna putih, bulunya putih, tawilun, yang tingginya, fauqal himari, di atas khimar, zebra, tingginya di atas zebra, wadunal bagli, dan di bawah bigol atau keledai. Jadi ya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Yad'u hafirahu inda muntaha torfi, dia itu bergerak, kecepatan bergeraknya itu sejauh matanya memandang. Jadi kecepatannya tidak dibatasin kilometer per jam. Tapi kayak gini ya, nih saya bisa lihat pohon yang di sana itu, buruk itu langsung jeleng nyampe sana. Nanti lihat apa lagi, sampai langit yang sana itu, awan bagian padang-padang itu, terang-terang itu, seret langsung nyampe sana. Jadi perjalanan dia itu larinya adalah sebatas jauhnya mata memandang. Tidak dikendalikan GPS, tapi sejauh apa tadi? Mata memandang. Itu buruk. Maka disebut buruk, kilat, petir. Karena secepat itu tadi, seperti jauh mata memandang. Kemudian mudtoribul udhunaini, bergerak-gerak kedua telinganya. Ya, hewan itu kalau seneng atau kalau merasa asing itu kan dikit-dikit gitu bergerak-gerak. Kucing kan suka telinganya maju gini kan. Kemudian idza ata ala jabalin, ketika dia itu sampai sebuah gunung, irtafa'at rijlahu, dia meninggikan kakinya. Wa idza habato, ketika dia turun, irtafa'at yadahu, dia meninggikan tangannya, maksudnya kakinya yang depan. Maksudnya gimana Mi? Maksudnya dia itu enggak gini, kalau pesawat kan kalau ada gunung ngeng gitu kan. Nanti kalau di lembah ngeng, naik turun. Kalau buruk boten. Jadi flat dia. Lurus saja. Jadi yang bergerak apanya? Kakinya. Kalau lewat gunung kakinya yang ngangkat. Jadi Nabi Muhammad tidak merasakan apa-apa. Karena seolah-olah perjalanan ini adalah datar atau flat saja. Karena yang bergerak kakinya siapa tadi? Buruk. Kakinya yang belakang, atau kalau jalan turun ya kakinya yang, tangannya yang depan. Bisa bayangin Bun? Jadi seret atau seret gini ya. Jadi atasnya tetap rata. Gini, pernah diceritain enggak yang kayak gini? Belum ya? Oh ya. Iya. Kenapa Bun? Pas kecil dulu. Mau ke Aqsa. Ya. Titik akhirnya nanti ini Aqsa, tapi sebelum ke Aqsa Nabi mengalami begitu banyak peristiwa. Tadi linuriyahu min ayatina. Allah menerangkan, menampakkan dengan mata kepala peristiwa-peristiwa agar Nabi senang. Di kita itu disuruh memang gitu, disuruh jalan gitu, rihlah biar menampakkan berbagai ayat-ayat Allah. Kemudian lanjut ya, dilanjut nombotan. Ya. Oke ya. Lahu, buruk itu janahani, dia punya dua sayap. Fi fakhidaihi, di dua pahanya. Biasanya burung itu sayapnya ada di ketek, di tangan. Ya kan gini-gini. Kalau buruk sayapnya ada di paha, di kaki. Bayangin? Ya, di belakang, bukan di depan. Kemudian yahfiru bihima rijlaihi, yang ini sayap ini berarti diapit kedua kakinya, bukan tangannya. Fastas'aba alaihi, maka dia itu begitu mau ditaruh di situ tadi, dia itu kan bergerak-gerak, kupingnya juga bergerak-gerak, oh baik gitu. Kemudian fawadha'a Jibrilu yadahu, Jibril menaruh tangannya, ditepok, dipukul sama Jibril. Ojo obae gitu ya. Jangan obah aja. Ala ma'rifatihi summa qala, pantatnya diapain, ditepok-tepok sama Jibril alaihissalam. Jangan obah-obah. Jibril berkata begini, ala tastahi, engkau enggak malu ta ya buruk, wahai buruk?
Fa wallahi, maka demi Allah, ma raqibaka, tidak ada yang menaikimu sekarang ini, khalqun, seorang makhluk, akramu 'alallahi, yang lebih mulia di sisi Allah minhu, darinya. Kamu enggak malu tah? Yang mau menakimu nanti ini adalah manusia paling mulia di sisi Allah. Ojo baik. Gitu kan sama malaikat Jibril. Ya seperti ya kak tadi ini loh, lah Ubay sama mamanya kan. Ya kayak gitu ya. Nah itu ditepokin. Ini tadi kan nggak pakai ditepok. Kalau Buraq ditepokin sama malaikat Jibril. Nggak malu tak kamu? Kemudian setelah digitukan sama malaikat Jibril, apa responnya si Buraq? Fastahya, maka malulah Buraq. Gitu. Jadi dia terus diem. Buraq aja kalau dikasih tahu bahwa itu Nabi Muhammad, Buraqnya diem malu. Maka kita kayak sholawat itu kalau ada nama Nabi disebut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya begitu memang. Buraq aja mengerti. Masa kita ada nama Nabi disebut, tenang-tenang saja. Kalah sama siapa tadi? Buraq. Ya kalau ada majelis-majelis sholawat gitu, ya yang sopan itu ada nama Nabi. Jangan guyon-guyon, jangan opai pencilaan aja, jangan malu sama kanjeng Nabi. Fastahya, maka malulah Buraq. Hatta arfada arafan, sehingga dia kemudian menenangkan badannya. Terus badannya tenang, Buraq ini. Waqarra, dan dia diam. Waqarra itu berwibawa. Hatta rokibaha, sehingga kanjeng Nabi menaikinya. Wakanat, dan telah ada al-anbiya'u, nabi-nabi yang dulu, tarukabuha, menaikinya, qablahu, sebelumnya. Waqala Sa'id bin Musayyab, berkata Sa'id bin Musayyab, wa ghairuhu, dan selain Sa'id bin Musayyab. Wahya, adapun Buraq, dabbatu Ibrahim, adalah kendaraan Nabi Ibrahim. Allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram, yang Nabi Ibrahim menaikinya menuju Baitul Haram. Jadi ternyata dulu para nabi itu kendaraannya adalah Buraq. Bukan kuda, bukan onta, tapi Buraq. Contohnya Nabi siapa tadi? Ibrahim alaihis salam. Oke, sekarang mulailah proses rihlah. Fantolako, maka berangkatlah. Oke, kita berangkat ya. Tenang Buraq. Jret, langsung berangkat karena dia tadi kecepatannya sejauh mata memandang. Ayo Nabi, pasang seat belt. Awas ya, perjalanan jauh. Fantolako, maka berangkatlah bihi, kanjeng Nabi Muhammad, Jibrilu, bersama Jibril. Wahwa, dan ada pun Jibril, ayyaminihi, ada di sebelah kanannya. Wa Mikailu, dan malaikat Mikail, an yasari, ada di sebelah kirinya. Jadi kanjeng Nabi dikawal oleh dua malaikat, Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Wa inda bni Sa'idin, dan di riwayat Ibnu Sa'id, wa kanal akhidu birakabihi Jibrila wa bizimamil buraki Mikailu. Jadi yang pegang kendali ini malaikat Jibril, yang di belakangnya di boncengan adalah malaikat Mikail. Jadi ada dua versi, di kanan dan kiri, depan sama belakang. Tentu dua-duanya bisa kita pakai. Kadang-kadang di kanan sama kiri, kadang-kadang di depan sama belakang. Yang penting Nabi tidak ditinggalkan sendirian. Jadi kalau perjalanan itu memang gitu, harus ada tour leadernya, harus ada kernetnya juga. Ini tour leadernya adalah malaikat Jibril, navigatornya malaikat Mikail. Jangan sampai kita tuh sendirian gitu kalau perjalanan jauh, itu harus ada temennya. Kalau sama suami gitu ya, kita navigatornya, beliau yang nyetir. Jangan kita tidur aja suaminya nyetir, nggak baik ya. Seperti gini kan terus ditemenin. Kemudian jenengan ngoten nek sama suami terus jenengan bagian tilem. Ya. Kemudian fasaru, maka berjalanlah semuanya, mereka semuanya, hatta balagu ardon, sehingga sampai di suatu bumi zatan nahlin, yang banyak pohon kurmanya. Akhirnya kan jeret gitu, sampailah di bumi ini dalam satu pandangan ini. Maka sampailah di bumi yang banyak pohon kurmanya. Faqala, maka berkata lahu kepada Nabi Muhammad Jibril, malaikat Jibril, anzil, ayo turun Nabi, turun Muhammad. Fasholliha huna, lalu kita sholat di sini. Turun, kiri, turun,
kemudian sholat. Nabi ya enggak tanya, enggak apa, pokoknya kan beliau tadi statusnya bi'abdihi. Tadi loh, subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi Nabi enggak nanya, iki modona Jibril, aku turun pipis, enggak pakai tanya. Jadi pokoknya turun ya, turun, disuruh sholat ya, sholat. Setelah sholat, faqala, fafa'ala, maka Nabi melakukan sholat. Summa rokiba, lalu naik lagi ke buruk. Faqala lahu, maka berkata kepada Nabi Muhammad Jibrilu, malaikat Jibril, atadri aina shallaita? Kamu tahu tadi kita sholat di mana? Bukan kita. Tadi kamu tahu kamu tadi sholat di mana? Yang sholat cuma Nabi Muhammad, ngono ya gak protes. Lah sampean nggak sholat, nggak gitu. Disuruh sholat ya sholat. Pokoknya Nabi itu nggak kakean cangkem. Beragama itu begitu. Diajarin amal-amal gini tuh ya udah jalanin, ojo kakean cangkem gitu. Kayak Nabi gini, sholat. Terus ditanyain, kamu tahu tadi sholat di mana? Apa jawabnya Nabi? Lah. Qala, Nabi menjawab, lah, nggak tahu. Qala, Jibril berkata, ini kantor leadernya nih nerangin, shallaita bi Thayyibata, kamu tadi sholat di bumi Thayyibah. Wa ilaiha, dan di bumi Thayyibah nanti al muhajarah, kamu nanti akan hijrah, akan pindah. Visi ke depan. Nanti kamu pindah ke situ Muhammad. Tadi tak ajak ke situ biar kamu tidak kaget bahwa nanti kamu akan pindah ke Thayyibah. Thayyibah itu sama dengan Madinah. Thayyibah, bumi yang baik. Katanya dulu namanya Yathrib. Ya, pernah bernama Yathrib. Yathrib itu pendiri kota Madinah. Keturunannya Nabi, putranya Nabi Nuh, Sam bin Nuh. Itu Yathrib itu nama cucunya Nabi, anak keturunannya Nabi Nuh. Namanya Yathrib. Dia membuka kota Madinah, maka disebut namanya yaitu kota Yathrib. Tapi buminya kemudian dijuluki sebagai Thayyibah. Ya Thayyibah, ya Thayyibah. Thayyibah itu adalah nama lain Madinah. Pun habis itu kan habis selesai sholat diceritani, ini Madinah, ini Thayyibah, kamu nanti hijrah. Fantolako. Maka ngapain lagi sekarang? Berangkat lagi, ayo kita berangkat, tarik lah ini buruknya. Al-buraku buruk, yahwi dengan membawakannya Nabi bihi di atasnya. Wa yadha'u hafirahu haitsu adraka tarfuhu. Seperti tadi bahwa dia selalu sampai ke tempat di mana dia melihat. Kalau kita gitu enak ya? Enggak kaken. Langsung nyampe gitu ya. Enggak pakai packing, enggak pakai beli bensin moro-moro. Nyampe. Faqala lahu Jibril, maka berkata kepada buruk, kepada Nabi Muhammad Jibril, malaikat Jibril, anzil, ayo turun. Fasolli, dan sholatlah huna di sini. Turun Muhammad, kita sholat. Kamu sholat ya. Fafa'ala, kemudian Nabi sholat. Ini perjalanan yang keberapa nih? 2. Tadi pertama transit di mana? Madinah, Thayyibah. Sekarang yang kedua. Summa rokiba, lalu Nabi naik lagi. Nggak kaken cangkem, ndak cincong, naik. Saya Jibril, aku bikin Indomie dulu, enggak, ndak, kebanyakan request. Faqala, maka berkata lahu kepada Nabi Muhammad Jibrilu, malaikat Jibril, atadri aina shallaita? Sama kayak tadi. Kamu tahu Muhammad, kamu tadi sholat di mana? Qala, Nabi menjawab. Apa jawabannya? Lah, nggak tahu, mana gue tahu gitu ya. Qala, Jibril menjawab, shallaita bi Madyana inda syajarati Musa. Kamu tadi sholat di bumi Madian, di sebelah syajarah atau pohon Musa. Dari Madinah langsung nyampe Madian, dekat Syam. Madian di pohon apa tadi? Musa. Di mana itu? Nabi Musa itu dulu kan pernah nonjok orang, ternyata orangnya kemudian meninggal. Nabi Musa tidak tahu kekuatan dirinya. Dia kan tidak pernah nonjok, dia tidak tahu bahwa dirinya tuh sekuat itu. Ketika ada orang ribut-ribut, yang satu sukunya dia, satu sukunya Fir'aun, dia dengerin soal apa itu? Oh soal pajak. Oh podo di Indonesia kayaknya soal pajak. Terus dia tahu nih yang dolim tuh yang itu, yang suku Egypt, sukunya Fir'aun, suku Mesir. Sama dia ditonjok, belani temennya yang Israel, Bani Israel. Ditonjok,
maunya nonjok doang, tiba-tiba orangnya mati. Bingung Nabi Musa, loh kok mati? Kan aku itu cuma nonjok, kok dia mati? Takut dia Nabi Musa, lari. Benar-benar secara fisik ditinggalkan semua kerajaannya Fir'aun. Lari berhari-hari, berminggu-minggu, sampailah di bumi Madian. Dari Mesir ke Madian. Sampai di situ di bawah pohon Nabi Musa capek, lelah, lapar, haus. Terus beliau munajat, bisik-bisik sama Allah. Saya capek ya Allah. Semua sudah saya tinggalkan, gak ada siapa-siapa di sini ya Allah. Saya sendirian. Tapi saya lebih butuh kepadamu daripada pertolongan orang-orang. Wa ana afqaru minni ilaik. Tidak ada yang lebih butuh kepadamu daripada saya. Munajat. Jadi tempat itu adalah tempat berdoanya Nabi Musa. Maka Nabi diajak sholat di situ. Apa? Tabarukan, cari keberkahan tempat di mana kemudian doa Nabi Musa dikabulkan. Setelah Nabi Musa berdoa, bermunajat, kemudian datang pertolongan. Ada orang-orang, ada gadis-gadis yang mau ngambil air. Ternyata 2 gadis ini adalah putranya Nabi Syu'aib, yang membawa kemudian Nabi Musa masuk ke dalam circle atau keluarganya Nabi Syu'aib, dipek mantu sama Nabi Syu'aib. Tadi setelah munajat minta tolong kepada Allah, maka Nabi diajak Allah lewat malaikat Jibril, salat tolik ini tabarukan, mencari keberkahan tempat di mana doanya Nabi Musa dikabulkan. Nah itu kalau kita kayak ziarah ke tempat orang-orang baik, ziarah ke makam wali-wali, ya karena itu tadi, itu sunnah. Nabi kita dulu juga begitu, diajak ziarah, naik apa? Buruk, ke tempat-tempat yang mengandung sejarah. Nabi diajak ke tempatnya siapa tadi? Thayyibah, yang kedua kemana? Madian. Nah sekarang setelah diterangin, jadi nyari apa tadi di situ? Nyari keberkahan. Tempatnya Nabi Musa. Fasolli, belum. Ini kelewatan 1 halaman. Nah habis itu fantolako, maka berangkat lagi. Terus gitu Bun, capek? Ya enggak capek. Kan buruknya kan enggak ada naik turun, kan seperti duduk di kursi gini doang. Udah ditemenin, diterangin, ya terus duduk aja, kan enggak pakai. Yang bikin capek kan rem. Ini kan enggak pakai rem, ini kan flat aja. Fantolako, maka berangkat lagi al-buraku buruk Yahwi dengan membawa bihi Nabi Muhammad. Summa qala lahu Jibril, anzil, ayo turun lagi, kiri turun. Fasolli, dan sholatlah. Fafa'ala, maka kemudian Nabi mengerjakan sholat. Summa rokiba, lalu naik lagi. Faqala lahu Jibril, atadri aina shollaita, kamu tahu Muhammad, kamu tadi sholat di mana? Qala, Nabi menjawab apa? La, I don't know, mana gue tahu. Qala, Jibril menjawab, shollaita bituri Sainaa, kamu tadi sholat di bukit Tur Sina. Haitsu kallamallahu Musa, di mana di tempat itu dulu Musa bercakap-cakap sama Allah alaihi salam. Itu kisahnya Nabi Musa. Jadi Nabi akhirnya sambung. Sebelumnya Nabi kenal Nabi Musa? Tidak kenal. Nabi dengar kisah Musa? Tidak. Tapi langsung disambungkan oleh Allah kepada Nabi Musa biar hatinya lapang. Musa juga dulu juga pernah susah. Musa juga saudaramu Nabi. Musa juga dimusuhin Fir'aun. Sama susahnya dengan kamu. Tapi tenang, pertolongan Allah pasti datang. Di mana Tur Sina? Di gunung Tur Sina. Jadi Nabi Musa tadi ceritanya setelah menikah sama Sofuro, putranya Nabi siapa tadi? Syu'aib. 10 tahun Nabi Musa ngenger di Morotuwo. Ngenger itu mengabdi, berkhidmat, melayani Nabi Syu'aib. Untuk mas kawinnya 7 tahun angon kambing. Kambingnya Nabi Syu'aib. 3 tahun sodako bonusnya. Genap 10 tahun kemudian Nabi Musa mau pindah rumah tangga sendiri. Mau beli rumah di Green Orchid. Nabi Musa pindah, membawa serta kambing-kambingnya, membawa istrinya, sudah punya anak, membawa anaknya. Rombongan mau kemana tadi? Green Orchid. Dibawa semua sampai ke Tur Sina,
dingin banget karena itu padang Sahara gitu, dingin, obornya mati, lampunya mati, paniklah semua anggota rombongan ini. Nggak ada api kan, nggak bisa masak-masak. Kan kalau camping gitu kan ada nanti bikin sesuatu. Kambingnya juga mbak ribut, anaknya juga rewel karena lampunya mati. Maka Nabi Musa, mama ndik kene aku tak golek api. Terus Nabi Musa lihat, oh itu ada api di atas bukit, ada api. Aku tak kesana ya. Kamu tenang di sini, jangan pergi-pergi ya. Engkau nek anak papa WA, gitu ya. Tapi ya enggak, saya enggak ada WA. Dipesenin begitu, Sofura tetap di situ. Nabi Musa jalan ke Bukit Tursina, gunungnya. Ternyata kemudian ada suara di surat Toha ini, kisahnya di surat Toha. Musa, lepaskan sandalmu. Fakhla'na alaik, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu ada di bumi yang suci, yaitu Bukit Tursina. Nabi Musa melepaskan sandal. Jadi dilepaskan. Ada suara gitu, suara. Nah Musa, wahai Musa, ikhla'na alaik, belah. Apinya ada di mana tadi? Bukit. Nabi Musa lepas sandal, jalan, mengikuti arah itu tadi. Terus naik menuju api. Ternyata setelah sampai di api itu, apinya berkata, ya ada suara gitu. Qala ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Ana rabbuk, aku Tuhanmu Musa. Jadi rupanya suara itu suara Allah. Ya tentu saja tidak persis kalimatnya seperti itu baca di surat Toha. Di surat Toha itu awal-awal ya, ada kira-kira 15 ayat yang awal itu ada cerita itu. Kemudian Nabi Musa, loh engkau Tuhan, aku angkat engkau sebagai Rasul. Ternyata sejak itu Nabi Musa diangkat sebagai Rasul. Dan api tadi adalah petunjuk dari Allah. Rinio gitu. Tahu Nabi Musa butuh api. Sejak itu Nabi Musa diangkat menjadi Rasul, harus menyampaikan apa-apa yang disampaikan Allah kepadanya. Nabi Muhammad diajak napak tilas. Ini Tursina, bukit di mana saudaramu yang namanya Musa alaihissalam menerima wahyu sebagai Rasul. Keren kan? Jadi ternyata begitu Allah itu didiknya begitu, langsung diajak napak tilas. Gak diceritani, gak diceramai gitu, tapi langsung on the spot. Tapi dadanya diapain tadi? Dibelah dulu, dibersihkan dulu. Tapi sudah jam 5.20, ya opo iki jam cek cepete. Ya, sampai mana tadi Bun? Tursina, berarti tempat keberapa itu? Ketiga. Habis itu Baitul Laham, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Habis itu waman tawariqul wanhar mana ya? Nah, setelah Bethlehem berarti berapa? 4 ya? Thayyibah, Madian, Tursina, Baitul Laham. Baitul Laham itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi juga di situ, sholat di situ. Jadi jejak Nabi Musa, jejak Nabi Isa. Kemudian atadri anna qala shallaita Baitul Lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam. Wa bainama huwa yasiru 'alal buraq idh ra'a ifritan. Nah, itu berarti 4 tempat. Setelah itu jalan lagi fan tolaqa. Ibu tahu di surat Kahfi kan ada fan tolaqa. Maka keduanya berangkat. Nabi Musa sama Nabi Khidir kalau di surat Kahfi. Kalau di kitab ini adalah Kanjeng Nabi, Buraq, malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Fantolaka, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Huwa yasiru alal buraq, sedang berada di atas buraq. Idza ra'a ifritan minal jinni. Nah, di atas buraq, wut gitu ya. Tiba-tiba tampak jin ifrit. Ifrit itu nama jin yang membawa api. Minal jinni yatlubuhu bi syu'latin min narin. Dia membawa obor dari api. Jadi ifrit itu jenis jin yang bisa membunuh, itu ifrit. Yang temannya dukun-dukun santet yang sampai membunuh, itu berarti jin apa? Ifrit. Dia membawa apa tadi? Obor, api. Kullama altafata
ra'ahu faqala lahu Jibril. Jadi Nabi kan gitu ya. Ini dikejar sama Ifrit, mengacung-acungkan api. Niatnya apa? Mau membakar Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad. Si jin Ifrit ini, Jibril kemudian berkata kepadanya, Jibril, itu apa? Ala, ingatlah, u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra li fihi. Kamu tak ajari ya, baca ini, nanti api itu akan padam. Jadi bukan disuruh nyawur-nyawurkan garam, tapi baca zikir ini. Jadi kita kalau takut ada setan gitu disuruh baca ini. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah, bala, ya ajari aku Jibril. Faqala Jibril, lalu Jibril berkata, qul, katakan Muhammad, a'udzu, Nabi ikut, a'udzu bikalimatillahi at-tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fakhirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yutraku bi khairin ya Rahman. Nabi ngikutin, baca seperti yang dikatakan Jibril. Fangkabba lifihi, maka tiba-tiba Ifrit tadi tersungkur mukanya, jatuh kena bacaan. Jadi kalau ada setan-setan gitu bun, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk rumah yang baru ditempati, baca itu. Kemudian fangkaba wa tafi'at syu'latu, dan padamlah obornya. Nih kejadian setelah tempat-tempat tadi, kemudian sekarang menemui berbagai peristiwa. Nomor 1, ketemu jin Ifrit. Fasaru, maka jalan lagi hatta atau ala qaumin. Kemudian dia bertemu dengan kaum yazra'una, yang menanam fi yaumin dalam satu hari, wa yaksuduna, dan tiba-tiba panen fi yaumin di hari yang sama. Kullama hasadu, ketika sudah panen ada kembali tumbuh lagi kama kana. Jadi gini, perjalanan ketemu siapa tadi? Ifrit. Ifrit sudah mampus dan obornya jatuh. Jalan lagi, ternyata lihat lagi ada orang nanam duren gitu ya. Tiba-tiba duren itu nggak pakai nunggu, seret langsung berbuah, langsung panen, medek-medek. Begitu habis dipanen, tumbuh lagi, dipanen lagi. Habis dipanen, tumbuh lagi, dipanen lagi. Nabi lihat adegan itu. Nabi bertanya, "Mahaza, itu apa Jibril? Kok ada ndak pakai berbulan-bulan, tiba-tiba sudah apa tadi? Tumbuh, begitu dipanen kok terus tumbuh lagi." Faqala, Jibril menjawab, "Haula'i al-mujahiduna fi sabilillahi ta'ala tudha'afu lahumul hasanah bisab'i mi'ati dha'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yakhlifu." Itu tadi adalah contoh orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah kayak gini nih, berjuang melawan diri sendiri, melawan nafsu di jalan Allah. Dan mereka mengeluarkan hartanya, apa-apa yang mereka keluarkan seketika. Tadi kan enggak pakai nunggu kan? Langsung panen sampai sab'i mi'ati dha'fin, 700 kali lipat. Ini contoh Nabi diperlihatkan gitu Muhammad kalau berjuang di jalan Allah itu dibalasnya adalah 700 kali lipat. Wa huwa yakhlifu, dan langsung diganti sama Allah. Tenagamu, pikiranmu, hartamu, waktumu diganti sama Allah. Fisikmu capek, diganti sama Allah dengan kesehatan. Kalau engkau berjuang di agama Allah kayak gini nih. Ini berjuang menegakkan agama Allah. Tadinya tidak tahu Isra Mi'raj, sekarang bertambah keimanan karena Isra Mi'raj itu berjuang. Dan sudah makin malam, maka insya Allah nanti ya kapan kita ketemu kita bisa lanjut lagi. Banyak peristiwanya bun. Dan gini biasanya nggak diulas di kitab gini, cuma dewer-dewer gitu, sedikit-sedikit, sepotong-sepotong gitu. Ya kayak kita juga sepotong ya. Tapi insya Allah ini
kalau ibu pingin nih besok Senin kita kaji kitab ini di Sumilir, jadi edisi lanjutan sampai ini khatam. Kira-kira butuh 4 kali atau 5 kali pertemuan kitab ini khatam. Semuanya kisah tentang Isra Mi'raj versi original dari kitab, bukan dari katanya. Apalagi dari AI, bukan. Ini bukan versi AI atau GPT. Ini adalah versi original dari kitabnya. Semoga jadi ilmu yang manfaat, dan sekarang kita tahu bahwa rihlah itu perlu, ziarah itu perlu, ketemu seseorang, apalagi orang-orang yang ada sesuatunya, itu perlu untuk mencari semangat, mencari motivasi, menghilangkan kesedihan. Ada yang perlu Mik tambahkan untuk nanti malam Bun? Nanti malam itu malam 27. Jadi jangan tidur, maksudnya harus ada sesi sholat malam yang lebih dari biasanya. Kalau sekiranya tidak bisa bangun, sholatlah sebelum tidur. Sholat apa itu? Sholat hajat atau sholat tasbih? Hajat atau tasbih. Kalau panjenengan sudah tidak punya qodok sholat, niatkan sholat hajat. Kalau masih punya qodok sholat, niatkan qodok. Waktunya adalah di atas jam 12 malam sampai menjelang adzan subuh. Malam 27 terjadi peristiwa ini tadi. Semua sekitab ini terjadi dalam semalam. Nanti malam 27. Maka kemudian sholat hajat tadi 2 rakaat bisa, 4 rakaat bisa, 8 rakaat bisa. Suratnya baca apa? Baca kulhu, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas berapa kali Mi? 50 boleh, 100 boleh, 200 boleh. Saya pernah nyoba 200 dalam 8 kali salam. 1 rakaat 25 kulhu. Kalau nggak baca itu ya enggak apa-apa. Pokoknya yang penting malam itu sholat. Kenapa kok baca kulhu? Ya kulhu itu kan banyak Bun, kulhu itu. Kalau kulhu itu kita punya amalan kulhu itu 100.000 sepanjang hidup. Seumur hidup kita pernah, misalkan kata tiap hari baca 100, akhirnya dalam 1 tahun kan kita dapat 360 kali 100. Kalau punya 100.000 amalan kulhu, itu sebagai pembebas kita dari urusan dengan orang-orang. Maksudnya gimana Mi? Jadi pengganti urusan kita sama orang. Nanti kalau kita meninggal, kita terbebas dari neraka. Kalau ada orang yang pernah kita aniaya, kata Allah, dia bisa nagih ke aku. Jadi menggantikan urusan kita kepada manusia, mewakilkan urusan kita kepada siapa? Allah. Amalannya apa tadi? Al-Ikhlas 100.000 seumur hidup. Bukan sekali duduk, bisa enggak tidur ya. Berarti sehari itu diistiqomahkan 100. Insya Allah itu nanti pembebas kita dari neraka dan mewakilkan dosa-dosa kepada manusia, diwakilkan oleh Allah. Jadi yang kita baca surat apa tadi Bu? Al-Ikhlas. Jadi gini, Abis walad dhalin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ping 25. Nyenengan 100 enggak apa-apa. 50 juga enggak apa-apa. Pokoknya jangan cuma 1. 10 enggak apa-apa. 10 1 kali duduk 10. Berarti kalau 4 rakaat kan berapa? 40. Sekali berdiri 10. Nanti sujud terakhir minta sesuatu. Ini sholat hajat. Doa terpentingnya apa? Bersihkan hati saya dari kesedihan. Seperti Allah mengangkat sedihnya Nabi Muhammad. Jadi suasana Mi'raj, Isra Mi'raj adalah hilangkan hati saya dari kesedihan. Angkat seluruh kesedihan saya dan penyakit-penyakit hati saya. Itu doa khusus di malam. Itu bahasa Arab tapi gampangannya begitu. Ya doanya bukan minta rezeki, minta panjang umur, bukan. Doanya adalah angkat kesedihan dan penyakit-penyakit dari hati saya. Ya Arhamar Rahimin. Karena suasananya Isra Mi'raj adalah Nabi sedih, kemudian Nabi dibersihkan, kemudian Nabi diajak jalan-jalan, terus strong semangat lagi untuk berdakwah, terus pindah ke Madinah. Itu sejarahnya. Gimana? Apa Bun? Nah ini tadi perjalanan mau ke Aqsa. Salat hajat, salat tahiyatul masjid, salat hajat. Okay.
mengenang bahwa Nabi dulu juga sholat di situ mengimami para Nabi. Ini ternyata belum nyampe Aqsa dan sudah mau maghrib. Apa Bud? Boleh sholat tasbih. Ini nanti malam ini kalau enggak sholat apa? Hajat dan sholat tasbih. Pokoknya Bu, pesan saya jangan tidur. Itu Allah nyimak, itu Nabi nyimak, itu kejadian di mana malaikat Jibril stay ready dan menemani. Fahami, renungi, kemudian rasakan energi dari malam 27 Rajab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, barik lana fi Rajab, berkahi sisa Rajab ini. Wa barik lana fi Sya'bana, berkahi di Sya'ban kami. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami sampai di Ramadan. Bersihkan kami zahir dan batin. Jadikan kami selesai dengan urusan hutang-hutang kami kepadamu ya Allah di bulan Rajab ini. Dan lalu bersihkan hati kami dari segala yang mengotorinya, dari najis-najisnya, dari hadas-hadasnya. Mampukan kami mengkhidmat kepadamu, sepenuhnya melayanimu di malam ini ya Allah. Untukmu diri kami, untukmu waktu kami, untukmu segala apa yang kami miliki ya Allah. Terimalah, maafkan kekurangannya. Jadikan kami selalu berjihad, jadikan kami berjuang melawan nafsu kami sendiri ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rasul, sudah kami sampaikan sebagian kecil dari mukjizat-Mu, sesuatu yang merupakan kelebihan-Mu dibandingkan manusia yang lain. Sedikit yang kami sampaikan. Ya Rasul, terimalah kami sebagai umat-Mu. Terima kasih sudah menjadi nabi bagi kami. Terima kasih sudah mencintai kami sepenuh dirimu, sepenuh umurmu, sepenuh hatimu ya Rasul. Terima kasih sudah begitu tulus mencintai kami sebagai umat-Mu. Tidak rela kalau kami tersesat di neraka ya Allah ya Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Digabung wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.